Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ardiansyah dengan NIM 2006114516. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode siklik dan cara penyelesaiannya. Sebelum kita mengerjakan soal-soal tentang metode siklik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metode siklik dan rumus yang digunakan. Nah, metode siklik adalah salah satu metode peramalan untuk suatu produk yang memiliki siklus yang berulang secara periodik. Peramalan ini berguna untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Untuk rumus yang digunakan yaitu Y aksen dikali T sama dengan A ditambah B sin 2pi per T ditambah C cos 2pi per T, dimana pecahan dari rumus di atas A sama dengan Y dikali T dibagi N, B sama dengan 2 dikali sin 2pi T per N dibagi N, dan C sama dengan 2 dikali Y dikali T cos 2pi T per N dikali N. Untuk keterangannya sendiri yaitu Y aksen T sama dengan nilai dari hasil peramalan pada periode T, Y dikali T sama dengan data aktual penjualan, N sama dengan jumlah data, dan P sama dengan 180 derajat. Ini adalah ketentuan dari metode siklik itu sendiri. Untuk mengukur hasil peramalan ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu mean error atau ME. Mean error merupakan rata-rata kesalahan yang mengukur perbandingan jumlah error dibagi jumlah periode peramalan data. Mean error sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Rumus yang digunakan pada mean error yaitu sigma dikali AT dikurang ST per N. Yang kedua adalah mean absolute deviation atau MAD, adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibanding kenyataannya. Dengan kata lain, mean absolute deviation adalah rata-rata dari nilai absolut simpangan. Itu rumus yang digunakan pada mean absolute deviation yaitu sigma dari jumlah HT dikurang ST per N. Yang ketiga ada mean square error atau MSE. MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Rumus dari MSE atau mean square error adalah sigma dikali AT dikurang ST kuadrat per N. Yang keempat ada mean absolute percentage error atau MAPE. MAPE dibandingkan dengan MAD menyatakan presentasi kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi presentasi kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan kata lain, MAPE merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama perimaian. Absolute percentage error merupakan ukuran kesalahan relatif. MAPE biasanya lebih berarti dia tertentu yang kemudian dikalikan 100% agar mendapatkan hasil secara persentase. Rumus dari mean absolute percentage error adalah 100 dibagi N dikali sigma jumlah dari AT dikurang ST per AT. Setelah kita mengetahui pengertian rumus dan berbagai dari metode siklik, selanjutnya kita akan mencoba membahas persoalan yang ada pada layar. Pada layar sebuah perusahaan melakukan penjualan kopi Arabica selama 6 bulan pada tahun 2021. Pabrik tersebut ingin membuat peramalan penjualan kopi Arabica pada tahun 2022 selama 6 bulan saja. Maka setelah penjualan kopi Arabica tersebut menggunakan metode siklik dan diberikan nilai error dari peramalan tersebut dengan menggunakan semua metode nilai error. Setelah kita mengetahui pengertian rumus dan pembagian dari metode siklik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menyelesaikan soal yang ada pada layar. Diketahui sebuah perusahaan memiliki penjualan kopi Arabica pada tahun 2021. Pabrik tersebut ingin membuat peramalan penjualan kopi Arabica pada tahun 2022. Maka hitunglah penjualan kopi Arabica tersebut menggunakan metode siklik dan tentukan nilai error dari peramalan tersebut dengan menggunakan semua metode nilai error. Dari soal yang telah kita buat tadi, inilah hasil jawaban dari soal yang sudah dibuat. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan pada scene berikutnya.
penugasan yang pertama yaitu sin 2pi t dibagi n. Yang kita rubah hanyalah t dengan n nya, yaitu langsung kita kalikan saja. Dari mana dapat t? Yaitu dari bulan yang kita gunakan. Misalnya bulan pertama Januari berarti t nya 1, atau bulan kedua Februari berarti t nya 2. Kita urutkan saja. Nah, dapat dari n ini adalah jumlah bulan yang kita gunakan, yaitu 12 bulan. Nah, setelah kita kalikan sin dikali 2pi dikali 1 dibagi 12, hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya cos 2pi t per n sama dengan sin tadi, cuma ini bedanya cos saja. Langsung saja kita kalikan cos 2pi dikali 1 dibagi 12, hasilnya sama dengan 0,466. Nah, selanjutnya kita mencari YT sin 2pi t per n. Nah, YT ini kan artinya penjualan, sedangkan sin ini adalah cara mencari sin ini adalah ini tadi 0,5. Kita masukkan saja nilainya sesuai dengan tabel hasil tadi, yang sesuai tabel hasil yang di atas tadi, yaitu untuk bulan Januari penjualannya yaitu 5.144 dikali sin 2pi per tn pada bulan Januari juga yaitu 0,5, hasilnya 2.502. Untuk mencari yang bulan Februari sampai dengan bulan Desember, kita lanjutkan saja dengan pada soal yang tertera. Untuk yang selanjutnya yaitu YT cos 2pi t per n sama dengan sin, cuma ini bedanya cos. Nah saja ini kan yang dicari pada bulan Januari seperti sin tadi. Untuk hasil dari cos tadi yaitu 0,866, kita lihat saja dan hasilnya yaitu 4454,835. Untuk bulan Februari sampai Desember kita kalikan saja, kita ubah saja 5.144 ini sesuai dengan soal yang diberikan, dan juga cos pada bulan Februari sampai Desember kita ubah juga sesuai dengan soal. Selanjutnya kita akan mencari peramalan atau Y aksen T. Sebelum kita mencari peramalan, kita harus mengetahui rumus dari peramalan tersebut. Rumusnya yaitu A ditambah B sin dikali 2pi t per n ditambah C cos dikali 2pi t per n. Nah, kita kan belum tahu nih hasil dari A, B, dan C. Maka dari itu kita akan mencari terlebih dahulu hasil dari A, B, dan C. Nah, untuk yang pertama itu A. Rumus A yaitu Y dikali T jumlah Y dikali T dibagi dengan N. Dari tabel hasil yang telah kita buat tadi, jumlah YT nya yaitu 70.271 dibagi dengan jumlah bulan yaitu 12, hasilnya adalah 5855,917. Yang B rumusnya yaitu 2 dikali sin 2pi per t, ini 2 sin t ini adalah jumlahnya dibagi dengan n yaitu 12 bulan. Nah, berarti ya kita kalikan saja 2 dikali jumlah sin 2pi per t yaitu minus 753.000,22 dibagi dengan jumlah bulan kita yaitu 12, hasilnya minus 132,203. Yang selanjutnya adalah nilai C. Rumus dari C sendiri yaitu 2 dikali cos 2pi t per n dibagi dengan jumlah bulan yaitu 12. Tinggal kita kalikan saja, berarti 2 dikali jumlah cos 2pi per t yaitu 322,038 dibagi dengan jumlah bulan kita yaitu 12 bulan, hasilnya 53,673. Setelah kita dapat hasil dari A, B, C, dan C, maka kita masukkan rumus peramalan sesuai dengan rumusnya yaitu A ditambah B sin 2pi t per n tambah C cos 2pi t per n. Nah, sebelumnya 2pi t per n ini adalah jumlah urutan bulan, misalnya yang bulan Januari berarti ini dibuat 1, atau bulan Februari berarti 2pi t per n dibuat 2. Masukkan angkanya, hasilnya yaitu
2 PT per N. Seperti yang kita bilang tadi, itu adalah urutan bulan. Ini karena untuk mencari pada bulan Januari, berarti kita kalikan 1 tambah jumlah hasil T-cos yaitu 53,63 dikali 1 sesuai dengan sesuai dengan urutan bulan, maka hasilnya yaitu 5836,297681. Untuk bulan Februari sama rumusnya, sama hasilnya, tinggal kita ganti 2 PT per N ini saja menjadi angka 2 karena bulan Februari adalah bulan kedua, berarti kita ganti menjadi angka 2, maka didapatkan hasil yaitu 5768,262,344 seperti itu. Setelah kita melakukan peramalan sampai pada bulan 12 sesuai dengan pernyataan soal, peramalan akan dilakukan pada tahun 2022, berarti peramalan akan dilakukan diulang karena 1 tahun kan ada 12 bulan. Cara ini kita sambung saja menjadi 13 sampai 24. Untuk mencari peramalan pada tahun 2022 sama rumusnya dengan peramalan pada tahun 12 bulan sebelumnya, yaitu A ditambah B sin 2 PT per N tambah T-cos dari 2 PT per N. Hanya saja untuk 2 PT per N ini diganti dengan 13, maka kita mulai mencari peramalan pada tahun berikutnya yaitu bulan ke-13. Maka langsung saja kita masukkan hasilnya yaitu 5855 tambah 57 ditambah 1,2,203 dikali 13 ditambah 3,673 dari 13, maka didapatkan hasil yaitu 5836,297681. Untuk Y14 sama rumusnya dengan peramalan yang sebelumnya, hanya saja kita ganti 2 PT per N nya yaitu menjadi 14. Ya, didapatkanlah hasil 5768,2623,44. Begitu juga seterusnya sampai ke 15, 16, 17 sampai 24. Sama saja kita rumusnya yang digunakan, hanya saja 2 PT per N nya diganti menjadi sesuai dengan bulan yang akan dicari. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan nilai error. Untuk perhitungan nilai error ada beberapa perhitungan yang harus dicari. Yang pertama yaitu A dikurang AT dikurang ST. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu nilai mutlak AT dikurang ST. Yang selanjutnya yaitu AT dikurang ST dikuadratkan. Yang selanjutnya AT dikurang ST dibagi N. Yang selanjutnya yaitu nilai mutlak AT dikurang ST dibagi N. Yang selanjutnya AT dikurang ST kuadrat dibagi N. Dan yang terakhir adalah AT dikurang ST per AT. Nilai mutlak AT dikurang ST per AT. Yang pertama yaitu AT dikurang ST. Nah, untuk mencarinya kita kurangi nilai AT yaitu untuk bulan pertama 5144 dikurang FT untuk bulan pertama 5836,297681. Hasilnya yang didapatkan yaitu min 692,2298. Begitu juga untuk bulan-bulan selanjutnya sampai bulan ke-12. Setelah itu kita hasilkan, kita jumlahkan nilai AT dikurang ST yaitu minus 0,004. Selanjutnya yaitu nilai mutlak AT dikurang ST. Untuk nilai mutlak ini sendiri nilainya sama dengan nilai AT dikurang ST, hanya saja fungsi nilai mutlak yaitu menghilangkan nilai yang bersifat minus. Jadi nilai yang ada minusnya kita ubah menjadi nilai yang bersifat negatif, kita ubah menjadi nilai positif. Jadi nilai yang ada negatifnya kita hilangkan negatifnya menjadi positif, seperti ini pada bulan Januari minus 692,98. Untuk perhitungan pada nilai mutlak AT dikurang ST kita hilangkan negatifnya menjadi 692,2977. Begitu dengan
nilai pada bulan Maret, yaitu negatif 460,714. Untuk perhitungan nilai mutlak AT dikurangi FT, kita hilangkan saja negatifnya menjadi 460,174. Nah, selanjutnya yaitu nilai perhitungan nilai AT dikurang FT tetapi dikuadratkan. Sama seperti AT dikurang FT, hanya saja setelah kita dapatkan hasilnya langsung kita kuadratkan. Seperti pada tabel ini, hasil pada bulan Januari 479276,1. Sama dengan nilai pada bulan Februari, kita kurangkan dulu AT dengan FT, lalu kita kuadratkan sampai dengan bulan ke-12. Nah, selanjutnya yaitu AT dikurang FT dibagi N. N ini adalah jumlah bulan. Jumlah bulan kita ada 12 bulan, berarti AT dikurang FT dibagi dengan 12. Seperti bertabel didapatkan hasil kedua pertama min 57,6914 jadi 346. Sampai kita cari pada bulan 12 sampai ke bulan 12. Selanjutnya yaitu nilai mutlak AT dikurang FT dibagi N. Sama seperti nilai mutlak AT dikurang FT, kita hilangkan nilai yang ada negatifnya menjadi positif. Seperti pada bulan Januari ini min 57, ya hilangkan minusnya atau negatifnya menjadi 57,6947. Begitu dengan bulan Maret negatif 38,392, kita hilangkan menjadi 38,392 sampai pada bulan 12. Intinya kita hilangkan saja nilai negatifnya. Selanjutnya ada AT dikurang FT dikuadratkan dibagi N. Sama dengan AT dikurang FT kuadrat, ini hasilnya. Hanya saja ini langsung setelah kita dapatkan hasilnya langsung kita bagi dengan 12 sesuai dengan jumlah bulan yang akan kita cari. Nah, selanjutnya yaitu AT nilai mutlak AT dikurang FT bagi AT, berarti nilai AT kurang FT yaitu pada bulan Januari min 692,2977 dibagi dengan AT dibagi 51,44, hasilnya adalah 5142,85. Pada bulan Februari nilai mutlak AT kurang FT yaitu 671,7377 dibagikan dengan nilai AT pada bulan Februari yaitu 6440. Pada bulan Maret nilai mutlak AT kurang FT yaitu 460,714, kita bagikan dengan nilai AT pada bulan Maret juga yaitu nilainya 52,63, hasilnya 5261,912. Begitu seterusnya sampai pada bulan ke-12. Setelah kita cari nilai-nilai tersebut, kita jumlahkan semua nilai-nilai yang akan kita cari. Seperti jumlah nilai pada AT yaitu 70,702,71, jumlah nilai FT 70,271,004, jumlah nilai AT dikurang FT yaitu min 0,004, jumlah nilai mutlak AT dikurang FT yaitu 0,004, jumlah AT dikurang FT kuadrat yaitu 281,01,14, jumlah nilai AT dikurang FT dibagi N yaitu min 0,00033333, jumlah nilai mutlak AT dikurang FT dibagi N yaitu 0,000333, selanjutnya jumlah AT dikurang FT kuadrat dibagi N yaitu 234176,2. Nah, selanjutnya yaitu jumlah nilai mutlak dari AT dikurang FT dibagi AT yaitu 70,258,92. Nah, yang terakhir adalah mencari perhitungan ME, MAD, MSE dan MAP. Untuk nilai ME atau mean error, MAD atau mean absolute deviation, dan
MSE atau mean absolute percentage itu sudah ada di tabel hasil perhitungan nilai error, yaitu untuk hasil dari nilai mean error min 0,000333 untuk hasil dari nilai mean absolute deviation yaitu 0,00,333. Selanjutnya yaitu nilai dari hasil mean absolute percentage, hasilnya yaitu 234176,2. Untuk hasil nilai MAPE rumusnya yaitu 100 dibagi N dikali jumlah nilai mutlak AT dikurang FT bagi AT. Kita masukkan yaitu N nya adalah 12, jadi 100 dibagi 12 dikali jumlah nilai mutlak AT dikurang FT per AT. Nilai ini juga sudah ada pada perhitungan nilai error yaitu 70258,92. Kita kalikan saja, hasilnya menjadi 585,491. Sekianlah video tentang metode siklik dan cara penyelesaiannya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.